Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melihat penampilan Silver Moon yang berubah saat dia pergi, mendesah dengan takjub pada ilusinya yang mengesankan. Dalam segala hal penampilan dan aura, dia tampil persis sama dengan dia. Apakah senior percaya teknik ilusi Silver Moon akan memungkinkan dia untuk mengelabui dua pengejar? Han Li bertanya kepada Monarch Soul Divergence. Bagaimanapun, mereka kemungkinan besar tidak dapat melihatnya karena aku juga tidak dapat mendeteksi apapun. Semangat artefakmu cukup unik. Bahkan saya tidak dapat sepenuhnya melihat melalui ilusinya. Pada satu saat, ilusinya lebih lemah dan di saat lain, lebih kuat. Jika bukan karena hewan suci mereka, mereka pasti tidak akan bisa membedakan kalian berdua. Setelah hening sejenak, perasaan tidak nyaman Han Li masih ada, tapi dia terbang ke arah yang berlawanan dari Silver Moon. Tentu saja, Han Li tidak mungkin mengetahui bahwa memberi Silver Moon sebagian dari kumbang pemakan emas adalah langkah efektif yang tidak disengaja. Ketika Dewa Suku melonjak melihat bahwa Han Li terbelah menjadi dua dan menuju ke arah yang berbeda, wanita berambut ungu dan orang suci bertukar pandangan cemas dan berhenti. Wanita berambut ungu menyikat rambut dari wajahnya dan dia mendecakkan lidahnya dengan takjub. Apa ini? Teknik inkarnasi. Aura dan ki spiritual mereka berfluktuasi pada kekuatan yang sama dan keduanya tampak sama. Kultivator itu benar-benar memiliki banyak teknik. Merasa sakit kepala karena perkembangan yang tiba-tiba ini, orang suci itu berkata, jaraknya terlalu jauh di antara mereka. Tidak ada cara untuk mengatakan mana yang asli dari keduanya dengan indera spiritual kita. Aku akan meminta binatang suci untuk memeriksanya. Setelah itu, wanita itu mengucapkan beberapa patah kata kepada Endless Sky Beast dengan bahasa kuno. Cahaya biru kemudian melintas dari tubuh binatang itu dan sepasang tanduk banteng di tubuhnya menjadi kristal dan transparan. Itu berteriak beberapa kali dan memberi saintes jawaban dengan indera spiritual. Ini benar-benar merepotkan. Dia mungkin menemukan kami melacaknya melalui aroma kumbang pemakan emas. Kedua klon ini memiliki kumbang dan binatang suci tidak dapat membedakannya. Wanita berambut ungu itu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka kabur. Tidak masalah. Marilah kita masing-masing mengejar salah satunya. Sekarang kami sangat dekat dan dia menggunakan trik semacam itu untuk memisahkan kami, dia seharusnya tidak memiliki hal lain di lengan bajunya. Karena dia berencana membagi pasukan kita, bagaimana kalau kita menurutinya dengan benar? The Scientist kemudian tersenyum dingin. Iya, tapi aku mendengar bahwa sementara orang ini memiliki kultivasi Midnas Chainsaw, kemampuannya tidak lebih lemah dari seorang kultivator Nas Chainsaw akhir, wanita berambut ungu itu dengan cemas berkata, namun, dia terluka jadi kamu seharusnya tidak khawatir. Banyak yang harus ditakuti darinya jika Anda bertemu dengan dirinya yang sebenarnya. Aku akan mengejar yang lain. Selama dia tidak menggunakan teknik gerakan yang jahat, aku seharusnya bisa menghadapinya dan bergabung kembali denganmu. Tolong jangan khawatir, matahari abadi. Meskipun teknik gerakan Crimson itu aneh, itu jelas membutuhkan biaya yang besar, atau dia pasti sudah menggunakannya untuk meninggalkan kita. Dia berhasil melarikan diri dari kita sampai sekarang tapi kurasa dia berada di ujung barisan. Saya juga memiliki kuali suci untuk melindungi saya sehingga tidak ada kekhawatiran. Orang suci itu tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Kalau begitu, seharusnya baik-baik saja. Aku akan keluar dulu. Wanita ungu itu tersenyum dan kemudian terbang dalam seberkas cahaya ungu, mengejar salah satu Han Li. Adapun Saintes, dia mengejar yang lain dengan kilatan cahaya dingin yang berkedip dari matanya. Dengan nada keprihatinan yang langka, Monarch Soul Divergence berkata, mereka telah berpisah seperti yang Anda harapkan.
Anak muda Han, rencanamu untuk memisahkan mereka benar-benar efektif. Tampaknya binatang suci mereka hanya memiliki sebagian kecil dari jiwanya, dan masih kurang kemampuannya. Bahkan jika Anda tidak segera membunuh Endless Sky Beast itu, durasi pelepasan segel akan habis dan 2 Grand Immortal akan kembali. Anda akan dalam kesulitan, belum lagi orang suci langit tak berujung juga tidak akan mudah untuk dihadapi. Han Li menggunakan indera spiritual untuk melihat orang suci yang mengikuti di belakangnya dan dia dengan cemberut menjawab, "Aku punya rencana. Saya tidak ingin membunuh wanita itu, hanya binatang suci. Seharusnya tidak memakan banyak waktu. Oh, kemudian saya akan menunggu dan melihat apa yang terjadi." Monarch Soul Divergence berkata dengan nada tenang. Han Li tidak menjawab. Ketika saatnya tiba dan dia merasa kesempatan akan segera tiba, dia tiba-tiba terbang melingkar dan menamparkan kantong penyimpanan, melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas dengan terburu-buru. Mereka membentuk awan mendengung emas yang berputar di udara. Kemudian, beberapa puluh pedang terbang emas berkilau keluar dari lengan bajunya. Di bawah kendali segel mantra, mereka berubah menjadi lebih dari 100 cahaya pedang yang mencengangkan melilit tubuhnya. Setelah membentuk 2 gerakan mantra, dia berteriak, "Gabung!" Cahaya pedang bergetar dan terbang ke atas, memenuhi udara dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, itu membentuk pedang sepanjang 20 meter yang mengesankan. Han Li kemudian membuka mulutnya dan memuntahkan bola api ungu. Itu berubah menjadi burung sepanjang 1 kaki dan menyerang ke dalam pedang besar. Burung api ungu itu pecah dan menutupi pedang besar itu dengan lapisan api ungu. Busur kecil petir emas yang tak terhitung jumlahnya kemudian menyala dari dalam api ungu, menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Han Li mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah beberapa pemikiran, dia meludahkan kabut ki biru ke pedang. Tiba-tiba, kilatan petir dari pedang menghilang tanpa jejak. Dia mengangguk puas dari pemandangan itu dan di bawah perintah mentalnya, pedang emas itu menembus langit, langsung memasuki awan hitam dan menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, setitik cahaya samar terlihat dari cakrawala. Itu adalah orang suci langit tak berujung. Han Li menyipitkan matanya saat melihatnya dan lengan bajunya bergetar, memanggil 1 set pedang terbang biru yang mulai melingkari dirinya. Perisai biru kemudian terbang keluar dari lengan bajunya yang lain untuk memblokir bagian depannya. Dia membalik kedua telapak tangannya untuk memanggil cermin ungu kuno yang dia peroleh dari lembah Devil Val, dan Spirit Subjugation Talisman di tangan lainnya. Dengan segel Soul Lock diangkat, penggunaan terakhir jimatnya harus meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah memikirkan itu, dia diam-diam menunggu kedatangan saintes di tempat. Meskipun binatang suci itu tidak memiliki kultivasi yang tinggi, kecepatannya benar-benar luar biasa. Dalam rentang beberapa napas, dengan cepat tiba beberapa ratus meter di depan Han Li. Han Li dengan dingin memeriksa orang suci itu dan kemudian berbalik untuk melihat binatang langit tak berujung. Terlepas dari kepala bantengnya yang besar, dia tidak bisa melihat sesuatu yang sangat menakutkan tentangnya. Dibandingkan dengan binatang itu, Endless Sky Saintes jauh lebih menarik perhatian. Dia memiliki pesona yang luar biasa dan unik, belum lagi kultivasinya yang sangat kuat. Saat Han Li memeriksanya, orang suci itu juga melakukannya. Dia merasa agak khawatir dengan penampilan muda Han Li, tetapi perhatiannya langsung tertuju pada awan besar kumbang pemakan emas di langit, dengan ekspresi senang. "Kamu," sang suci ragu sejenak seolah ingin menanyakan sesuatu. Namun, Han Li memiliki waktu terbatas sebelum segel pengunci jiwa akan berlaku lagi, dan dia juga takut dia akan menemukan pedang besar yang tersembunyi di langit. Tidak tertarik pada wanita yang menyia-nyiakan waktunya yang terbatas. Dia diam-diam menunjuk ke kumbang pemakan emas di langit dan memerintahkan mereka untuk menyerang ke arahnya. Kemudian,
Pedang terbang biru yang berterbangan di sekelilingnya menyapu wanita itu dalam gelombang kabur pedang. Kamu mencari kematian. Ketika Endless Sky Scientist melihat bahwa Han Li segera berangkat untuk menyerang, dia menjadi marah dan mengangkat tangannya, melepaskan gelang hijau tua dari pergelangan tangannya. Itu secara besar-besaran tumbuh dalam ukuran dan bergegas untuk memenuhi pedang yang kabur. Dia melemparkan kantong binatang roh ke udara dengan tangannya. Dalam kilatan cahaya keemasan, lebih dari 10 kumbang pemakan emas yang sangat besar melesat ke arah awan serangga. Saat ini semua terjadi, dia tidak memperhatikan bagaimana awan hitam di langit perlahan-lahan semakin dekat dengannya. Pita giok adalah harta kuno yang kuat. Segera setelah pedang biru itu kabur melakukan kontak dengannya, Pita giok mulai berputar dengan cepat dan berisi semua pedang yang kabur di dalamnya. Ketika Han Li merasakan pedang yang dibuat sama sekali tidak efektif oleh gaya putar yang kuat, dia merasakan jantungnya bergetar. Adapun selusin kumbang pemakan emas dewasa, mereka memiliki keuntungan besar melawan kawanan Han Li. Han Li dengan jelas melihat bahwa meskipun jumlah kumbangnya jauh lebih banyak daripada kumbang pemakan emas dewasa, mereka tidak dapat menyakiti mereka sedikit pun. Sebaliknya, kumbang pemakan emas yang sepenuhnya dewasa melahap kumbang yang lebih kecil satu gigitan. Dengan ekspresi cemberut, Han Li menamparkan jimat penaklukan roh di tubuhnya, langsung memulai transformasinya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah saat sisik merah menutupinya dan tanduk naga banjir muncul di atas kepalanya. Aura yang mencengangkan kemudian melonjak dari tubuh Han Li. The Scientist berteriak kaget, teknik apa ini? Tapi kemudian tanpa rasa takut sedikit pun, dia membuka mulutnya dan meludahkan harta sihir Shao. Itu mengelilingi tubuhnya sebelum tumbuh lebih dari 10 meter. Kemudian berdiri tegak untuk memperlihatkan potret ulat sutera perak besar. Han Li kaget saat melihat ini. Saat dia merenungkan tentang kemampuan harta karun itu, cahaya mulai bersinar dari potret ulat sutera perak di Shao dan menjadi hidup. Itu membuka mulutnya dan menembakkan aliran benang perak ke arah Han Li. Keduanya dipisahkan oleh jarak lebih dari 300 meter, tetapi aliran benang perak yang padat menutup jarak dalam sekejap. Dalam panik Han Li, dia menunjuk ke perisai cahaya biru. Perisai itu segera berubah menjadi penghalang cahaya yang besar dan menyelimuti Han Li sepenuhnya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan bola api ungu ke penghalang cahaya. Ki Gletser ungu meledak dari penghalang cahaya dan menutupi area seluas 10 meter di depannya. Kemudian dengan berderak, dinding es ungu setinggi 30 meter terangkat di depannya. Dengan tepukan keras, benang perak itu menghantam dinding es dan menciptakan kumpulan lubang yang padat. Ketika Han Li melihat ini, dia mengangkat tangannya dan memukul dinding es dengan segel mantra. Cahaya ungu mengalir melintasi dinding es dan melepaskan ki glasial yang menakjubkan. Tidak hanya kerusakan dari benang perak diperbaiki, tetapi dinding mengembunkan lapisan es ungu tebal di sekitarnya, dengan cepat membuatnya semakin sulit untuk dihancurkan. Selain itu, ki glasial berubah menjadi api ungu dalam sekejap mata dan menyebar melintasi benang perak menuju harta sihir Shao bersulam. Dengan ekspresi yang berubah dari keterkejutan, Saintes berpikir, apa teknik kejam ini? Terlepas dari keterkejutannya, tindakannya tidak melambat sedikit pun. Dia memegang tangannya dalam gerakan mantra dan kemudian dengan anggun menunjuk Shao bersulam yang melayang di udara. Potret ulat sutera perak membuka mulutnya sekali lagi dan menyemburkan kepulan api putih. Itu berjalan di sepanjang benang perak dan bergegas menuju api ungu untuk menghadapi serangan mereka. Kedua api dengan cepat menyerang satu sama lain pada benang perak dan api ungu putih berkelok-kelok, dan setelah beberapa saat, api ungu secara besar-besaran menyusul api putih dan dengan cepat menguasai. Ketika orang suci melihat ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berbicara beberapa patah kata dalam bahasa kuno. Tiba-tiba,
Soaring Sky Beast mengeluarkan raungan rendah dari bawahnya dan meludahkan aliran api biru untuk menyatu dengan api putih. Bergabung bersama, api biru putih mampu memblokir api es ungu. Di jeda penundaan, saintes melambaikan tangannya dan memanggil liontin logam segi 8 ke dalam genggamannya sebelum melemparkannya ke udara. Liontin logam itu kemudian langsung berubah menjadi diagram bagua besar, yang menyala dengan api merah dan meluncur ke arah Han Li. Han Li melengkungkan bibirnya saat melihat ini. Tanpa perubahan ekspresi, Guntur bertepuk tangan dari punggungnya, memanggil sepasang sayap perak. Saat diagram bagua hendak menyerangnya, dia kabur dan menghilang dalam kilatan petir perak. Dengan diagram bagua kehilangan tandanya, Han Li muncul kembali lebih dari 100 meter jauhnya dengan kepakan sayapnya sebelum menghilang sekali lagi. Gerakan kilat. Ketika saintes melihat Han Li semakin dekat dengannya, dia menggumamkan nama teknik terkenal ini dengan ekspresi serius. Dia kemudian menggenggam tangannya dalam gerakan mantra kuno dan membuat Soaring Sky Beast memuntahkan lautan kabut putih, yang luas sebelum mereka dengan cepat berlindung di dalamnya. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar menghilang ke dalam kabut. Guntur lain segera terdengar dan Han Li muncul kembali di sisi kabut dengan ekspresi terkejut. Dia tidak dapat menemukan jejak saintes di dalam kabut putih karena itu benar-benar menghalangi indera spiritual untuk memasukinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk membiarkan keduanya terus bersembunyi. Han Li melambaikan tangannya dengan ekspresi sedingin es, memanggil cermin ungu kuno di depannya. Kemudian dengan cermin yang dipegang di tangannya, dia menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalamnya, menyebabkannya berdenyut dengan cahaya dan melepaskan seberkas cahaya ungu yang berkilau melalui kabut. Sinar cahaya ungu menyebabkan kabut putih bergolak sebelum segera menyebarkannya, segera tidak meninggalkan perlindungan lebih lanjut untuk orang suci itu. Tetapi pada saat itu, api biru keluar dari sebagian kabut yang tersisa, menghalangi cahaya ungu untuk menekan lebih jauh. Han Li dengan cepat fokus pada sumber api ini dan samar-samar melihat siluet tunggal dari binatang langit tak berujung jauh di dalam kabut. Namun, tidak ada jejak orang suci yang berdiri di atasnya. Han Li bersuka cita saat melihatnya. Dia awalnya merencanakan cara untuk memisahkan wanita itu dari binatang suci, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk meninggalkannya, kesempatan yang sangat langka muncul di hadapannya. Meskipun dia tidak tahu di mana Endless Sky Scientist disembunyikan atau teknik apa yang dia persiapkan, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan pemikiran itu, Han Li mengirimkan perintah mental tanpa ragu sedikit pun. Pedang besar yang tersembunyi di awan di atas tiba-tiba mengeluarkan lolongan tajam dan membelah awan dengan kilatan petir saat menebas Endless Sky Beast dengan kecepatan yang mencengangkan. Terang dengan api ungu dan petir keemasan, pedang meninggalkan gemuruh guntur di belakangnya, hanya beberapa saat sebelum membelah binatang itu menjadi dua. Han Li menyaksikan dengan gembira, tetapi segera ekspresinya berubah karena tidak percaya. Tubuh Soaring Sky Beast berubah menjadi gulungan kabut putih sebelum menghilang dari pandangan. Kehilangan penilaiannya karena kegembiraannya, Han Li tidak dapat melihat melalui ilusi binatang itu dan secara impulsif mengambil tindakan. Buruk, Han Li berteriak ketakutan. Tidak lagi berusaha mencari tubuh asli Endless Sky Beast, dia dengan cepat mundur, tetapi cahaya biru besar yang berkilau bersinar di atasnya dan segera memperlambat gerakannya. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar saintes melantunkan mantra. Ha buru-buru mendongak dengan waspada dan melihat bola cahaya perak. Orang suci itu melayang 100 meter di atasnya dan pola perak kuno muncul di dahinya. Saat dia terus melantunkan mantra, sebuah kuali kecil muncul di tangannya. Kuali itu kemudian melepaskan hamparan besar cahaya perak yang menyelimuti area seluas 100 meter di sekitarnya. Kuali Heaven Void. Han Li meneriakkan namanya dengan waspada dan wajahnya benar-benar memucat.
Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya untuk menemukan kuali Heaven Void disimpan dengan aman. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada kuali Heaven Void kedua di dunia ini? Namun untuk pulih dari kebingungannya, kuali kecil di atasnya mulai bersinar dengan cahaya dan ukurannya melonjak. Dalam sekejap mata, ukurannya tumbuh hingga 12 meter. Kemudian di bawah komando segel mantra Saintes, kuali itu bersinar menyilaukan dan melepaskan aliran pasir biru yang berkilau tanpa henti. Aliran pasir berkumpul menjadi awan sebelum bergerak menyelimuti Han Li. Ketika Han Li melihat ini, sayapnya mengepak dan kilat perak menyambar dari punggungnya. Tapi kemudian, raungan samar guntur terdengar dari kabut putih. Gelombang suara guntur menyapu Han Li dan menyebabkan petir perak sayapnya berkedip dan menghilang, melumpuhkan gerakan kilatnya untuk sementara waktu. Kemampuan apa ini? Han Li buru-buru melirik kabut dengan waspada dan melihat siluet samar dari Endless Sky Beast di ujungnya, tetapi dia tidak dapat memastikan apakah itu adalah tubuh aslinya. Dengan awan pasir hanya 30 meter di atasnya, Han Li tidak berdaya untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menunjuk ke Blue Light Shield dan membungkusnya dengan penghalang biru besar. Segera setelah penghalang pasir dan cahaya biru melakukan kontak, pasir biru bersinar cemerlang dan ukurannya membesar, setiap butir berubah menjadi seukuran batu besar saat menabrak penghalang cahaya biru. Serangkaian ledakan bergema di udara. Tidak peduli seberapa kuat penghalang cahaya biru itu tidak mampu menahan serangan yang begitu kuat. Dalam sekejap, itu kabur dan redup. Selain itu, awan pasir terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua naga banjir, membungkus penghalang cahaya untuk membatasi Han Li. Han Li membuka mulutnya dan meludahkan sebuah kuali kecil. Dia menjentikkan jarinya ke sana dan nyala es biru muncul di permukaannya. Itu adalah harta karun roh ilahi yang dia kembangkan hingga lapisan pertamanya, kuali Heaven Void. Meskipun dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan kuali, Han Li tidak punya pilihan selain menggunakannya setelah didorong ke tepi jurang. Dia menyapu tangannya melewati permukaan kuali dan gelombang cahaya biru terbang keluar darinya, membungkusnya dengan erat. Han Li kemudian merentangkan tangannya dan menjentikkan jarinya ke dua naga banjir pasir itu. Selusin garis pedang biru Qi dilepaskan, berkelok-kelok di udara dan menyerang naga banjir dengan keras. Selusin lubang seukuran ibu jari muncul di kepala naga banjir tetapi tidak banyak berpengaruh. Han Li merasa hatinya tegang. Saat dia berpikir untuk menghindari serangan yang masuk, tubuhnya terasa seberat gunung dan tindakannya terhenti, membatasi gerakannya secara keseluruhan. Naga banjir muncul di hadapannya dan menyerangnya, runtuh menjadi awan pasir karena tumbukan dalam dua erangan teredam. Kemudian dengan cahaya terang bersinar di sekitar tubuh Han Li, awan pasir mengembun menjadi kepompong raksasa di sekelilingnya, dengan menyegelnya di dalam. Orang suci itu awalnya terkejut ketika Han Li mengeluarkan kuali kecil yang mirip dengan kuali sucinya, tetapi ketika dia melihat betapa mudahnya Han Li terjebak oleh pasir, dia hanya tersenyum. Kekuatan pasir kuali suci sangat kuat. Selama seseorang terjebak di dalamnya, akan sepenuhnya dilumpuhkan dan atas belas kasihannya. Bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir terlambat tidak akan dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Ledakan besar terdengar saat penghalang cahaya biru Han Li hancur dan lapisan pasir lainnya segera melilit tubuhnya. Pada saat itu, wanita itu merasa nyaman dan melayang turun saat dia berdiri di atas kuali besarnya. Namun setelah turun hanya 30 meter, perubahan besar terjadi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus dari dalam kepompong yang kuat dari segala arah. Sebelum orang suci dapat memberikan perintah lain, kepompong pasir itu runtuh kembali menjadi awan dan melayang tanpa bergerak di udara. Di tengah awan pasir ada cahaya biru menyilaukan yang besar. Han Li ada di dalamnya, memegang kuali kecil di tangannya saat dia menatap Saintes.
Sang orang suci tiba-tiba berhenti dan menatap Han Li dengan ekspresi tidak sedap dipandang, ketidakpercayaan membanjiri pikirannya. Dengusan dingin terdengar dari Han Li saat dia menamparkan tutup Heaven Void Cauldron. Riak demi riak cahaya biru dengan jelas beresonansi dari kuali dan segera menyebar di sekelilingnya, menyebabkan pasir di sekitarnya menghilang segera setelah riak cahaya melewatinya. Orang suci itu sangat terkejut dengan pemandangan itu dan buru-buru membentuk mantra tangan, memerintahkan pasir untuk melanjutkan serangannya. Namun, pasir diam-diam tetap di tempatnya seolah telah benar-benar kehilangan koneksi dengan indera spiritual orang suci. Tiba-tiba, saintes terlihat panik dari wajahnya dan menginjak kuali besar. Itu terus berputar untuk beberapa saat sebelum menyemburkan cahaya biru yang menyilaukan untuk menyelimuti Han Li.